khamsatu awqat la yusalla fiha illa salatun laha sabab. Halaman 14 baris ketiga. Mari kita mulai dengan bismillah. Wa khamsatu awqatin, 5 waktu, la yusalla fiha, yang tidak boleh salat padanya, illa salatun, melainkan salat laha sababun, yang baginya salat itu ada sebab. Ba'da salati subuhi, setelah salat subuh, hatta tatlu asy-syamsu, hingga terbit matahari, wa inda tulu'iha, dan sewaktu tulu' terbitnya, hatta tatakamal, hingga dia sempurna terbit, wa tartafi'a, dan meninggi, qadra rumhin, sekadar satu tombak, rumhin, satu tombak. Wa idza stawat hatta tazul, apabila matahari telah istawat, berada di pertengah langit lurus, hingga tazul, hingga dia tergelincir, tazul. Wa ba'da salatil asri, setelah salat asar, hatta taghrubasy syamsu, hingga terbenam asy-syamsu, matahari. Yang terakhir, wa indal ghurub, sewaktu ghurub, terbenam matahari, hatta yatakamal, hingga sempurna ghurubnya, hingga sempurna tenggelamnya. 5 waktu. Mari kita coba pahami satu persatu. Ada namanya waktu-waktu terlarang dan dilarang salat di waktu itu. Ada 3 larang mutlak. Yang mutlak itu adalah ketika matahari muncul, terbit, ketika matahari di pertengahan langit, ketika matahari terbenam. Itu mutlak terlarang yang berkaitan dengan matahari. Dikatakan bahwa matahari itu terbit dan tenggelam di antara 2 tanduk setan, sehingga kita dilarang salat sewaktu matahari terbit dan tenggelam. Apa artinya terbit dan tenggelam di antara 2 setan? Para penyembah matahari yang menganggap matahari itu dewa atau Tuhan, ketika pagi hari matahari sedang terbit itu, mereka menyambut kedatangan dan kehadiran Tuhannya. Dan ketika matahari tenggelam, dia mengantarkan kepergian Tuhannya, katanya begitu. Lalu setan berada di antara penyembah matahari dengan matahari. Setan yang di tengah. Jadi pada dasarnya mereka menyembah setan, bukan matahari. Karena setan itu pakai tanduk, maka ketika matahari muncul, seakan-akan dia muncul di antara 2 tanduknya.
tidak seperti ini, tapi contoh. Matahari terbit, setan di sini. Seakan-akan matahari itu muncul di antara dua tanduk setan. Tenggelam juga begitu. Maka dikatakan sajalah matahari muncul, terbit dan tenggelam di antara dua tanduk setan. Terlarang kita salat ketika itu. Pas ketika matahari muncul, terbit dan matahari gurub. Syuruk. Jadi kalau ada yang salat syuruk atau isyraq setelah matahari keluar, bukan ketika matahari pas keluar. Matahari keluar, terbit, misalnya jam 6:10, misal, dilewatkan agak 10-15 menit, sehingga betul-betul bundaran matahari meninggi ke atas. Silakanlah salat sunat syuruk atau isyraq yang pahalanya sama dengan umrah, sempurna pahalanya sama dengan umrah. Tapi bukan berarti kita telah umrah. Sama dengan umrah pahalanya, dapat pahala, bukan berarti telah umrah. Sebab yang namanya umrah ke Makkah, ihram di miqat, kemudian tawaf, sa'i, selesai umrah, tahallul. Ini maka pahalanya, pahala. Sehingga ada yang nyeleneh, ada yang satu hari umrah, rupanya dia setiap hari salat syuruk. Ada juga ulama yang tidak sependapat dengan itu. Salat syuruk tidak ada. Yang ada cuma salat duha. Itu salat duha di awal waktu. Salah seorang ulama besar Arab Saudi menganggap seperti itu. Karena ini perbedaan pemahaman, sisi pandang biasa saja. Karena kaji kita tidak itu. Kaji kita mengenai 3 larang mutlak. Tidak boleh kita salat apapun ketika matahari muncul, ketika matahari di pertengahan langit tidak bayangan, dan ketika matahari tenggelam, tidak boleh salat. Itu satu. Kemudian ditambah 2 lagi setelah salat subuh, setelah salat asar. Jadi 5 dia. Di sini khamsatu awqat. Ada 5 waktu yang tidak boleh dilaksanakan salat fiha, padanya 5 waktu itu, melainkan salatun laha sabab, melainkan salat yang ada sebabnya. Salat apa yang ada sebabnya? Disebutkan seperti salat jenazah. Kalau memang baru selesai memandikan, mengapani jenazah, kemudian asar, setelah asar baru selesai, maka boleh salat ketika itu. Karena ada sebab. Jadi kata pendapat dalam mazhab Syafi'i, yang tidak boleh salat itu salat mutlak. Apa salat sunat mutlak? Salat yang tidak ada kaitannya, hubungannya dengan waktu, tempat, keadaan, sebab tertentu. Namanya salat mutlak. Barangkali perlu kita ingatkan, salat sunat dibagi 2. Pertama, salat sunat mutlak, salat bebas. Siapapun yang ingin salat sunat silakan, berapapun rakaatnya, di waktu manapun, yang tidak ada kaitannya dengan salat.
Tidak ada hubungan dengan waktu tertentu, tempat tertentu, keadaan tertentu, sebab tertentu. Karena ingin salat saja. Dua rakaat itu. Masih mau, tambah dua lagi. Masih mau juga tambah. Berapa sanggup? Contoh, kata ulama yang berpendapat bahwa sebelum salat Jumat tidak ada rawatib, tidak ada qabliyah. Lalu salat apa? Mutlak katanya. Kata ulama, kita kan menyebutkan kata ulama nih. Ulama itu tentu dia mempelajari hadisnya. Mereka itu memahami sebagiannya sebelum salat Jumat tidak ada qabliyah, tidak ada rawatib, yang ada setelah salat Jumat. Tetapi karena ada hadis, siapa yang cepat datang ke Jumat, mandi, memakai pakaian bersih, kemudian memakai parfume, lalu berangkat cepat-cepat ke masjid. Setiba di masjid, bila perlu dia nomor 1, salat dia berapa mampu, menjelang khatib naik mimbar, diselingi dengan zikir, istighfar, baca Quran dan lain-lain atau doa. Akan diampunkan dosanya seminggu, tambah 3 hari lagi, 10 hari ke depan. Asal apa itu? Salat mutlak. Berapa? Ibarat lo. Coba dua lo. Oh masih bisa, madu oleh. Masih bisa, madu oleh. Tidak ada orang nama Ria mah, madu oleh boleh ya. Kalau siku kan ada orang nama Ria, di sini tidak dapat. Madu oleh. Mutlak. Itu yang mutlak. Atau kapan saja kita ingin salat dan mau salat. Salat 2 rakaat. Mutlak. Minimal 2 rakaat. Yang kedua, salat mukhayyar. Salat yang ada kaitannya, hubungannya, sebab-sebabnya dengan waktu atau tempat, keadaan atau sebab tertentu. Kalau berkaitan dengan salat fardu, rawatib namanya. Itu kan? Rawatib itu ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah. Ya, salat sunat yang berhubungan dengan salat fardu, banyak ulama menyebutkan namanya rawatib. Karena rawatib itu artinya mengikuti, mengiring. Kalau sebelum qabliyah, kalau sesudah ba'diyah. Kalau salat itu berkaitan dengan hujan, ya istisqa. Kalau berkaitan dengan gerhana, ya salat gerhana. Kan? Kalau berkaitan dengan tobat, ya salat tobat. Hajat, ya salat hajat. Berkaitan dengan masjid, ya tetap masjid. Berkaitan dengan wudu, ya wudu. Ya gitu kan? Dan lain sebagainya. Berkaitan dengan bangun tidur, ya tahajud. Berkaitan dengan jumlahnya ganjil, ya witir. Muqayyad. Ya. Nah, kembali kita kepada pokok kaji kita. 5 waktu yang salat pada waktu yang 5 ini dilarang, tidak boleh. Kecuali ada sebab. Salah satunya jenazah. Salat jenazah. Karena kita harus cepat menyelenggarakan jenazah. Jenazah itu yang tidak mau cepat diselenggarakan, tapi kalau kita harus cepat. Jenazahnya kalau orang yang tidak model Pak Haji ini, dia tidak mau cepat diselenggarakan. Tidak mau dia cepat. Yang model tidak Pak Haji itu, tidak mau dia. Senyum stek. Membudur saja. Orang-orang yang fajir, orang kafir, orang fasik, orang zalim,
si ruhnya tidak mau cepat jenazahnya diselenggarakan. Karena dia tahu mau ke mana. Tetapi kita disuruh cepat. Karena kita tidak boleh menahan lama-lama. La yang bagi, tidak patut, tidak pantas. Ditahan lama-lama. Cepat diantar, cepat diselenggarakan. Kalau dia orang fajir, orang fasik, orang zalim dan segala macamnya, aina tazhabun atau aina yazhabun, kemana mereka hendak bawa? Ketika jenazahnya diusung, kemana mereka hendak bawa? Jangan bawa. Berteriak-teriak aja, jangan dibawa. Ruhnya bilang. Sedikit kita mengencongkan kaji ya, sedikit saja. Ketika ruh dicabut, kan dibawa oleh malaikat ke atas. Nah, dilaporkan kepada Allah. Kemudian diperintahkan untuk mengembalikannya ke bumi. Lalu malaikat kembali bawa ke bumi. Rohnya sudah sampai di bumi, barangkali kita masih kasak kusuk menyelenggarakan jenazahnya. Bisa jadi sedang memandikan, atau masih baritong-retong, alun selesai deh. Atau kita lah memandikan, lah mengapani. Nah, rohnya sudah tiba dibawa oleh malaikat. Dibawa oleh malaikat. Lalu ketika jasadnya, jenazahnya diusung, nah jenazah ruhnya bilang, kemana nak dibawa? Jangan bawa aku. Bukan bawalah aku pergi, jangan dibawa aku pergi. Tetapi kita harus cepat membawa pergi. Karena harus cepat beban di pundak itu dilepaskan. Dia buronan malaikat. DPO dia. Di Indonesia ini banyak DPO. DPO-nya mungkar nakir. Lama-lama kita usul, marah malaikat. Kita harus cepat. Kalau orang mukmin juga kita harus cepat. Orang mukmin kalau diusung jenazahnya qadimuni, cepat bawa, cepat. Berarti dua, jika yang fajir, yang berdosa, yang durhaka kita pikul, cepat. Berarti kita cepat melepaskan beban di pundak kita. Kalau dia orang mukmin, kita cepatkan dia mengantarkan ke tempat yang baik. Nah, ketika jenazah itu hadir di waktu terlarang, silakan salat. Ada sebabnya. Sebab maka kita boleh salat ado jenazah. Berarti salat jenazah adalah laha sabab. Maka bolehlah dilaksanakan menurut beliau-beliau ini salat jenazah setelah salat asar. Setelah salat asar kan tidak ada boleh salat. Salat sunat tidak ada setelah salat asar, tidak ada. Salat sunat salat muqayyad tidak ada. Tapi kalau ada sebabnya, silakan salat jenazah setelah salat asar. Walaupun yang terbaik adalah sebelum salat asar kalau dapat jenazah sudah selesai. Jangan tunggu-tunda, jangan tunggu-tunggu. Ditunggu na lain hendak ke duit balik tu. Harus mengarakan. Itu yang dipegang oleh ulama-ulama. Dan begitu pula dilaksanakan di Madinah dan di Masjidil Haram. Setiap waktu salat jenazah. Itu contoh satu. Yang kedua, tahiyatul masjid. Itu sebabnya ada. Sebab lantaran kita masuk masjid ada salat sunat. Jadi menurut beliau-beliau ini, idza dakhala ahdukumul masjida falyarka' rak'atain qabla ayajlis. Hadis riwayat Bukhari ya. Apabila salah seorang kamu masuk masjid, maka hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum duduk. Termasuk ketika kita masuk di waktu terlarang setelah asar, setelah subuh. Tapi di 3 waktu tidak boleh. Ketika hari matahari sedang muncul, matahari tegak tali, dan matahari sedang terbenam, boleh. Ya, 2 itu boleh. Sudah salat asar boleh salat tahiyatul masjid. Kenapa boleh? Tidak boleh salat. Ini ada sebabnya. Lantaran sebab karena kita masuk masjid, kita disuruh
salat idza dakhala ahadakumul masjida falyarka' rak'ataini qabla ay yajlis. Kalau kesuruh enggak apa no? Kan enggak saja mereknya lah. Mereknya ini enggak. Di Soviet mereknya Moskow. Moskow masa ini, Moskow. Digantikan mereknya kok. Malu ada tatu surau. Surau Langgalo enggak ada surau sini. Malu ada. Surau Langga itu enggak ada surau sini. Enggak ada. Kita pernah dengar seorang ustazah ngaji di Sunan Jambe tanpa menyebutkan ustazahnya dan tanpa menyebutkan ciri-cirinya dan umurnya. Malu aduh ibu-ibu salat tu surau. Kok surau kok? Rupanya bila lupa surau tu bahasa tinggi. Bahasa Arabnya tak surau, bahasa Arabnya masjid. Sampai situ saja jiwa, panjang. Jadi tatul masjid ada sebabnya. Silakan dibolehkan. Alasannya itu, walaupun ini masih ada yang bantah, ada yang protes, ini masa perbedaan pendapat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, saya bukan berbazhab Syafi'i, enggak. Saya mengajarkan sekarang buku mazhab Syafi'i. Ini hadisnya, ini alasannya. Saya setuju, saya suka. Lalu saya pakai ini. Itu saya bedanya. Nah, yang kedua salat wudu. Salat sunat wudu. Sebabnya, kenapa kita salat? Lantaran sudah berwudu. Masuk masjid langsung salat sunat. Walaupun di waktu terlarang, sudah asar atau sudah subuh. Apa landasan salat sunat wudu itu? Sudah tahu kita. Tapi walaupun sudah tahu, saya kasih tahu lagi. Supaya lebih tahu kan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda salatil fajar. Nabi pernah berkata kepada Bilal sewaktu salat fajar, salat subuh. Ya Bilal, ceritakanlah kepadaku, beritakan kepadaku. Biar amalin amiltahu fil Islam. Apa amalan yang paling berharga, yang paling bernilai? Amiltahu fil Islam, yang engkau kerjakan semenjak engkau masuk Islam. Apa itu? Fa ini sami'tu dafana 'alaika baina yadayhi fil jannah. Karena aku mendengar derap langkah sendalmu di surga. Apa itu? Terdengar bagi aku osoh-osoh bunyi terompa di surga. Terompa engkau. Yang tanya lo kan bodoh-bodoh terompa orang surga ini tanya lo. Panjang lo kajinya kok. Terompa itu terompa lidi atau pertakus? Panjang ceritanya. Pokoknya bunyinya hadisnya dafana 'alaika, derap sendal atau alas kaki di surga teringat bagi aku. Kata Bilal, ma'amil tu amalan, tidak ada aku melakukan suatu amalan yang bernilai di sisiku. Cuma anni bahwasanya aku lam atatahhar tuhuran fi sa'atin lailin wa naharin illa salaitu bidzalika tuhur. Balikan aku yang aku kerjakan, kapan saja aku berwudu bersuci, siang atau malam, aku salat. Setelah berwudu aku salat. Salat aku berapa aku mampu. Itu dia. Itu dia. Maka disebutlah orang namanya salat sunat wudu. Itu dasar. Jadi yang mengerjakannya bukan Nabi, tapi Bilal. Bilal mendapat respon positif dari Nabi itu. Apa bolehlah dia dengan salat sunat. Itu contoh-contoh salat yang boleh dikerjakan di waktu terlarang. Termasuk juga Nabi pernah salat setelah salat asar, di mana ketika itu Ummu Salamah istri beliau
berkata, salatu Rasulullah, sudah asar engkau kerjakan. Kata Nabi, ya binta Abi Umayyah, sa'alti anir raka'ataini ba'dal asar. Engkau bertanya tentang salat 2 rakaat yang aku kerjakan setelah asar. Jawabannya adalah, innahu atani nasun min Abdul Qais. Aku kedatangan orang-orang lalu aku disibukkan dengan mereka sehingga tidak sempat mengerjakan 2 rakaat yang biasa aku kerjakan setelah zuhur. Maka aku kerjakan dia setelah asar 2 rakaat itu yang saya kerjakan itu. Jadi bukan salat sunat setelah asar, tapi salat sunat zuhur yang tidak sempat dikerjakan Rasulullah karena waktu beliau disita oleh kedatangan tamu-tamu, ada masalah. Dengan begitu salat sunat zuhur boleh diqada sampai dikerjakan setelah asar. Tapi tidak dibuat-buat itu, memang betul-betul ada urusan, ada pekerjaan, ada keadaan yang tidak bisa kita salat setelah salat zuhur sunat, boleh diganti salat itu setelah salat asar. Alasannya ini. Itu contoh salat-salat yang boleh dikerjakan di waktu terlarang, yaitu setelah asar. Bahkan setelah salat subuh boleh. Orang yang luput baginya salat sunat fajar, salat sunat fajar atau salat sunat sebelum subuh atau ratib sebelum subuh, luput, tidak sengaja, memang tidak sempat, apakah tertidur atau tadi lagi inginkan salat tapi tidak terlaki, tersasak, atau segala macam hal sehingga terlewatkan baginya salat sunat fajar, boleh diqadanya setelah salat subuh. Cuma jangan bikin dekat orang yang baru tobat atau orang baru mengaji, nanti dibid'ahkannya. Aja no? Dia tidak tahu, dia tidak mengerti, langsung lah. Maka salatlah di rumah atau boleh setelah matahari terbit dengan niat mengqada salat sunat fajar yang terlewatkan. Itu boleh, dibolehkan. Nah, kalau sudah paham, mari kita lagi masuk ke kaji tadi balik. Apa tadi kaji kita? Yaitu khamsatu awqat. Ada 5 awqatin, 5 waktu la yusalla fiha, yang tidak boleh dilaksanakan salat padanya 5 waktu itu. Illa salatun laha sababun, illa melainkan salat laha yang baginya salat itu ada sebab. Kapan waktunya? Kita baca lagi, ba'da salatis subhi, setelah salat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Ini berdasarkan hadis, ini disepakati itu hadis. Yang kedua, inda tulu'iha, sewaktu tulu'. Anan tulu', cari tangan muka iko gunung menciko matahari, aku tulu'. Coba tu. Itu proses matahari keluar, tidak boleh salat. Tulu'. Pernah dengar lagu Tala'al badru alaina? Baji, asal mohon baji. Senyum sedekah.
keluar. Sewaktu dia muncul terbit hatta tatakamal, sampai samprono keluar aja. Kalau sempurna keluar gua. Lalu tartafian, tinggi, meninggi dia. Bi qadri rumhin, atau qadar rumhin, sampai kira-kira satu tombak. Satu tombak bahasa Pak, yang kalau tombak ke sini. Lah naiknya meninggalkan sampai terbitnya, dan kata. Nah satu tombak tu kira-kira tinggi kata. Kalau bahasa kami lah naik matahari sapanggalah. Yang cari lo kalah, diperkirakan matahari itu bundarannya tu kalau kau tata kamal lah sempurna keluar. Kalau muncul juga tu keluar. Hanya tabi di mana? Di timur, syuruk namanya. Itu syuruk. Syuruk matahari tabi di timur. Tinggi. Ketika itu lebih salat. Bisa salat syuruk, bisa salat dua, atau salat mutlak, atau salat apapun boleh. Karena waktu terlarang sudah terlewati. Anan tuluak kok, tuluak. Enggak bisa masuk. Aku tuluak. Okey. Tuluak. Nak tekan naik. Anan tuluak tu muka contohan. Qadra rumhin, sekadar sekira. Rumbuhin, setombak. 3. Wa yastawat hatta tazul, ketika matahari tagak lurus di tengah langit, tidak ada punya bayangan, tidak ada bayangan. Nah, benda itu tidak punya bayangan. Anggap saja sinan barat, walaupun barat adalah kamu nak, timur sinan. Matahari itu lurus, tidak ada punya bayangan. Istawat, terus tidak ada bayangan. Beko nampak bayangan ke arah timur. Nampak bayangan ke dia. Tergelincir matahari namanya, zawal. Nya nak matahari yang tergelincir dah. Tergelincir matahari kiamat dunia. Bayang je kalau nampak sabalun. Di mana awak anggap barat tadi? Sinan. Sepakat? Anggap sinan sepakat. Sinan. Ketika matahari sinan, bayang ke mana? Ke arah barat. Makin tinggi matahari, bayang makin pendek. Terus matahari tengah, tak ada bayangan. Lalu matahari terus bergerak menuju ke arah barat. Nampak bayang tergelincir namanya. Tergelincir. Zawal. Zawal, itu yang zawal. Lah tergelincir bayangan, nampak bayangan, masuk zuhur. Masuk zuhur. Ini zuhur masuk ketika matahari lah zawal. Zawal. Iza stawat hatta tazul. Tazul nanti menjadi zawal dia. Zalat jadi zawal, tergelincir. 3. Wa ba'da salatil asri, setelah salat asar, hatta hingga tagrubas syamsu. Tagrub terbenam. Terbenam matahari. Berarti setelah salat asar tidak ada salat. Cuma kau pasan nabo sebagai orang tua wah. Sana. Kalau nampak orang salat sudah asar, jangan cepet-cepet dulu di kecian orang ko. Salat aku, jangan cepet-cepet. Tanya dulu. Salat. Ikut tu kumbo meluak. Salat. Tanyaan kan. Atau tak boleh tanya. Sebab aku nak kita tanya. Kadang-kadang nak bagi mula pada waktu kan. Tapi kalau anak-anak baru kita tanya. Salat anggot. Betul, salat sunat apa?
Ya salat sunat Selasa. Betul. Nah, ada pak, enggak, man. Kan? Tapi kalau seseorang yang awak nak tahu usia orang, yang keburu-buru dulu. Sebab mau pernah pengalaman beberapa kali, yo kawan pun agak agresif menyerang orang. Semua enggak. Kata kepala awak. Kata kalau kawannya mau acok kata, kalau nak acok langsung saya protes kalau ndak sasuai itu. Sasuai ini protes. Sasuai ya. Protesnya. Jadi kalau ada serasa nanti jam buru-buru dulu mengecekkan tidak mulia atau tidak ada semua. Banyak alasannya. Bisa jadi sembahyang subuh tekanannya ketika itu. Nah, salat kalau lupa bila tekanan kan? Memang nak tekanan tamangan subuh. Kau kan ada tak? Kalau jago lalu langsung di startnya anda langsung pergi keluar basuang. Tekanan sembahyang. Bisa jadi tapi terlambat kan? Mandi langsung macam pakai baju tu langsung anda nanti kena asap nak ngasuh dua semalu kena tiba lah sore hari cakap nak sembahyang dan kok sembahyangnya boleh tekanannya sudah asal salah orang lupa boleh terkena salah orang lalu bila jago salah orang mabuk pingsan bila sadar salah orang mati tak ada salah. Orang mati disalahkan. Ini capek nak jawab. Terkumpul lah. Kamu apa kaji aku? Wa indal ghurub, ketika matahari ghurub terbenam. Ghurub terbenam. Sampai terbenam maghrib. Sampai terbenam. Di mana terbenamnya? Di barat. Itu muka barat itu maghrib. Jadi maghrib itu bisa dua, waktu dan tempat. Terbenamnya ghurub, waktunya maghrib, tempatnya maghrib. Jadi indal ghurub hatta ketika dia terbenam sampai sempurna terbenamnya. Sampai habis mana terbenam. Labis bagus masuk maghrib. Cuma kau bangun salat maghrib, salat matahari lah terbenam di maghrib. Nah, kalau masih ada matahari nampak belum ada masuk. Nah, masuk maghrib, azan maghrib. Setelah itu bagi yang ingin salat silakan salat sunat. Kalau ada kasih peluang dan waktu salat sunat liman syaa, siapa yang ingin. Siapa yang ingin silakan salat sunat. Hingga benar-benar sempurna tenggelamnya ghurub. Nah, setelah matahari terbenam tu nampaklah namanya awan merah, cahaya merah, namanya syafaq. Asy-syafaq. Shin fa dan qaf asy-syafaq. Asy-syafaqul ahmar. Cahaya merah yang nampak setelah matahari terbenam. Bekola habis cahaya merah cokotun, lalu nampak leh masa Isa. Tidak perlu keluar mencelik lagi ni lah dua nu dari susulan nu. Dari susulan isap jauh salat. Lah percaya sewak. Lah percaya sewak korang. Tengah sunyi nak perlu kita mencelik matahari. Bu tukang azan ko namanya pengimbala matahari. Ru'au syamsi. Muazin ko tukang gembala matahari. Kenapa begitu? Dulu setiap azan celik matahari itu. Itu rincian matahari lah azan. Ketika lampian-lampian tiba asar celik matahari. Celik bayang lalu kali lipat alah suat asar. Kau cari lah, letak mana matahari. Jadi tukang azan, tukang gubalo matahari. Itu muka tinggi. Fadilah keutamaan orang muazin. Nah, hilang syafaq yang merah, masuk Isya. Itulah 5 waktu terlarang salat. Ada yang ragu?
Aman? Kalau aman terus selesai kejiwa. Kejiwa dah selesai. Iko kira-kira lah dapat kita suatu ilmu yang berkaitan dengan waktu dan salat-salat yang tidak boleh dan yang boleh. Dengan catatan, menurut buku Ko dan syarahannya, membolehkan kita salat setelah asar, salat yang punya sebab. Tetapi tidak semua ulama ahli fikih setuju. Tidak semua setuju. Sehingga ada yang mengatakan salat apapun kalau di waktu terlarang kok tidak boleh salat. Malah kita sabui supaya kita dapat lo pemahaman dan bisa lo kita menghargai, menghormati orang yang mengatakan seperti itu. Tapi banyak ulama yang mengizinkan, yang membolehkan setelah asar salat sunat yang ada, lebih-lebih salat jenazah. Lebih-lebih salat jenazah. Bagaimana kalau kita masuk musaji, masuk surau, matahari lah hampir tamanam? Yang terbaik tunda salat sunat di masjid itu. Tundalah sementara, karena itu proses tabanam. Pilihlah jangan salat. Pilih jangan salat, mendahulukan larangan. Sampai nanti betul-betul orang azan salatlah. Tapi kalau kita masuk musaji waktu ada 10 minit ya, salatlah. Masih ada salat tetap masjid, bahkan salat sunat wudu masih ada waktu. Bagi yang berpendapat dan memahami boleh. Supaya kita agak lapang memahami pendapat. Maksudnya isal masuk. Alun. Kalau ini silakan. Mengenai syarat syuruk atau israq itu tadi, itu harus syarat harus di masjid itu atau harus berada di masjid dari subuh. Enggak boleh juga di rumah. Malik nasnya, nas kau malik teks hadisnya. Hadis riwayat Tirmizi dan lain, bahwa salat sunat yang dimaksud dengan syuruk itu adalah salat sunat yang dikerjakan di masjid atau di surau atau di musala, di mana kita salat jamaah di situ. Setelah salat jamaah selesai subuh, lalu kita duduk-duduk di surau, di musala, di masjid itu. Apakah duduk saja atau mendengarkan pengajian, baca Quran, berzikir, berdoa, istighfar dan lain-lain sebagainya. Pokoknya tak keluar masjid. Muncul matahari, kemudian tunggu matahari itu agak naik ke teh, salat. Bukan di rumah. Karena hadisnya jalih mengatakan baru dia dapat pahala umrah. Bolehkah di rumah? Boleh, salat duha namanya. Duha namanya lain. Kalau yang pindah masjid, Hah? yang pindah masjid, Yang pindah masjid. saya salat sekolah. Nah, Mereka bolehlah, bolehlah pengajian. hendak adalah keluar. Nak keluar. Jadi kalau kamu dengan pengajian ke Borah, sini salat sebuah. Kamu lebih cenderung memahami, walaupun ada ulama-ulama besar kita yang mengatakan tidak ada salat syuruk, tidak ada salat isyraq dengan sekian alasan, tapi ambo lebih setuju memahami dan melaksanakan apa yang dipahami oleh ulama lain, bahasa salat syuruk ada, berbeda dengan duha. Salat syuruk di musala, di masjid setelah salat subuh, ketika matahari dah keluar. Salat duha tidak di masjid, boleh di rumah, boleh di mana saja. Dan duha itu waktunya sampai sebelum duha. Duha waktu sampai sebelum duha.
Dan beliau memahami itu salat duha yang diawalkan waktunya. Berarti siapa yang duduk di masjid mendengarkan pengajian, ta'lim atau baca Quran atau zikir atau doa, istighfar segala macam, tapi matahari. Kemudian lah tinggi matahari, salat sunatnya 2 rakaat. Namanya bukan syuruk saja. Salat duha di awal waktunya. Kecil ulama-ulama lain ndak begitu dah. Namo tak salah melah. Tapi kalau orang ingin dapat pahala umrah, nah mantu caranya. Namo tu kan datang kemudian. Nama nan dulu pajalai pada anak. Nama dulu namo pada anak lain. Lain anak dulu. Lain anak dulu. Inamu ko kan kudian lagi orang ko. Namo kudian lagi orang. Tatul masjid ko kudian lagi orang namo. Nabi tidak ada pernah mengajarkan itu tatul masjid. Bahkan tarawih kan Nabi tidak pernah mengatakan tarawih. Tidak. Zaman Nabi qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Salat syuruk tidak pernah aja. Ya toh, namo. Pendapat yang ingin seperti itu, namo tak salah melah. Tapi siapa yang ingin salat di masjid, hendak pulang, duduk-duduk, ta'lim, baca Quran segala macam sampai matahari keluar, lah meninggi ko salat sunat 2 rakaat. Dapat pahala umrah. Dapat pahala umrah. Lalu lagi orang namo lah itu syuruk. Isra, karena berkaitan matahari lah keluar. Matahari keluarnya syuruk. Pelaksanaan salatnya isyraq. Kira-kira begitu. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.